direktur dari PD Pasar. Kebetulan beliau mengajak kita KTNA Kota Bandar Lampung ini untuk bekerja sama memulihkan pasar Korpri yang pada waktu itu kondisinya masih sangat sepi. Jadi dari pertemuan antara PD Pasar dengan KTNA Kota membuat kesepahaman lapak-lapak yang ada ini diisi dengan teman-teman usaha perikanan, khususnya ikan basah. Nah, jadi konsep dari kami selaku pelaku UKM yang dari perikanan, jadi kami nanti ada usaha bersama yang menyediakan ikan di lapak-lapak. Jadi nanti KTNA dengan PD Pasar menyiapkan ikan, beli langsung dengan nelayan di Lempasing dengan harga yang semurah mungkin, kemudian dibawa di pasar Korpri, kemudian lapak-lapak yang ada itu harus beli dari kios yang disediakan oleh PD Pasar dan KTNA. Itu tujuannya apa? Supaya harga basah, harga sampai ke konsumen itu tidak tinggi. Jadi dari langsung ke nelayan, ketemu dengan kios langsung dijual di lapak-lapak yang disediakan oleh PD Pasar. Di harga itu mudah-mudahan harga yang bisa bersaing dengan pasar-pasar yang lain. Lapak semuanya jumlahnya 36 ya Mas. Kebetulan saya ditemani sama Mas manajer Mas Junaidi, ini manajer yang akan ngurusin di pasar Korpri. Untuk lapak yang jenis ikan semuanya ada 36 lapak. Itu terbagi beberapa item ikan. Yang terbanyak adalah ikan basah. Semuanya ada sekitar 25 ikan basah. Kemudian ada juga ikan giling. Ikan giling. Kemudian ada 5 lapak khusus untuk ikan asin. Jadi ada 36 lapak semuanya disediakan oleh PD Pasar yang semuanya diberikan saat ini diberikan bebas, dalam artian tidak membayar lapak, hanya nanti ada salar yang harus dibayar. Itu bagian dari program PD Pasar yang sambut baiklah buat kita UKM yang kecil yang di perikanan dan saat ini mencari lokasi pasar. Alhamdulillah syukur ada, mudah-mudahan bisa berjalan. Saya sih dengan PD Pasar dan teman-teman di KTNA sih memang mengharapkan betul nanti ketika pasar ini sudah semakin ramai ada kerjasama dengan pengelola yang di Embung ini. Kalau nanti pasar ramai kemudian Embung ini ramai juga kita bisa kolaborasi semua pedagang-pedagang itu untuk makanan yang disediakan oleh pengunjung di Embung bisa dari pengurus ataupun anggota-anggota KTNA ini Mas. Sehingga misalnya yang di ikan basah nih, yang jual basah bisa dia jualan bentuk makanan ikan bakar. Jadi sinerginya ada gitu. Kalau nanti Embung ini bisa dimanfaatkan untuk salah satu wisata di pusat kota Bandar Lampung. Ya harapan saya sih buat Bapak Ibu warga Bandar Lampung khususnya dan warga Lampung umumnya yang jauh dari Teluk Lampung, dari Bandar Lampung yang ada di Gudang Lelang, di Lempasing yang jauh dari lokasi itu, tidak usah jauh-jauh lagi lah beli ikan basah. Kami PD Pasar dan KTNA Kota Bandar Lampung bekerja sama untuk menyediakan ikan basah yang harganya insya Allah sama dengan harga yang terjual di Gudang Lelang ataupun di Lempasing. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu yang jauh dari posisi pesisir bisa menikmati atau beli harga ikan yang layak dan sama dengan harga yang ada di daerah pesisir. Sesuai visi misi dari pemerintah pusat, Ibu Susi, menggalakkan makan ikan ya Mas Jun ya, tapi dengan harga yang memang layak dan bisa terjangkau dengan ekonomi kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang ada di Bandar Lampung ataupun yang di luar Bandar Lampung kunjungi mulai besok tanggal 31 Agustus tahun 2019 Pasar Korpri menyediakan ikan basah dengan harga yang murah. Pasar Korpri ini sejak dibangun hingga saat sekarang ini memang keadaannya sangat sepi. Tapi nggak tahu kenapa terjadi sepi, saya juga kurang tahu. Setelah diserahkan oleh PD Pasar, ya kita coba meramaikan pasar Korpri. Contohnya hari ini kita uji coba. Kita bekerja sama dengan KTNA. KTNA itu kontak tani nelayan dan andalan. Terutama kenapa saya fokuskan grosir ikan di sini karena letaknya strategis. Dia mencakup daerah Lampung Selatan pinggiran termasuk kota.
Itu yang maksud saya itu, makanya saya sentra ikan di sini saya buat di Pasar Korpri. Ikan-ikan ini Pak didagangkan dari mana Pak? Dari gudang lelang dan TPI dari pusatnya. Dan harganya pun harga gudang lelang, bukan harga ini, bukan harga di sini, harga gudang lelang. Makanya ini ada grosir-grosir ini. Termasuk nanti pedagang-pedagang keliling yang di kampung itu mengambil di sini, di grosir di sini. Jadi yang pedagang motor itu nggak perlu lagi dia harus ke TPI ya, ke gudang lelang, cukup ke Pasar Korpri itu ngambil ikan segar di sini. Ada arah ke situ nggak? Nanti karena gini, ini kan baru soft opening ya. Grand opening nanti kita kerjasama dengan KTN menaburkan bibit ikan di embung setelah musim hujan ya. Kalau sekarang kan masih Berarti kedepannya kita bakal ke sana Pak ya? Iya. Berkembang Pak ya? Ya berkembang ke embung. Jam 5 tuh sudah buka ya. Hah? Ya melayani pembeli sampai malam ini. Karena ini listrik sudah hidup semua. Oke. Memudahkan masyarakat di sini untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya Ibu kalau belanja di mana? Saya jauh, Jauh Bu ya? pasar Wedadi, pasar Wekandis, pasar Wehalim. Jadi jarak tempuhnya kan jauh. Kalau Sini kan dekat. Kalau untuk ikan sendiri Bu, Ibu biasanya beli kemana Bu? Ikan. Iya. Ya pasar yang saya sebutkan 3 tadi. Oh jauh berarti. Berarti dengan adanya pasar ikan di sini sangat terbantu Bu ya? Ya terbantu jarak dan kemudian harganya agak di bawah standar. Oh, harganya murah Bu ya. Kalau untuk kelengkapan ikan sendiri Bu yang dicari Jenis-jenis ikannya yang kurang. Jenis-jenis ikan yang kurang. Biasanya kan ada ikan gabus, ikan kalinya ya, ada ikan bau. Tapi kalau untuk ikan lautnya saya lihat udah lengkap. Tadi kan lebih murah katanya. Iya. Berapa? 2.000. Iya. Kalau kita tempat lain kan kita biaya transport. Kalau di sini kan saya diantar suami. Supaya pasar ini dilengkapi juga dengan jenis-jenis ikan yang lain. Kemudian kayak ayam kampung, ayam potong, kemudian sayur-sayur dan buah-buah jenisnya ditambah. Sebelumnya emang sebelum diramaikan ini sudah sepi ya Pak? Ya sepi. Ya mudah-mudahan dengan adanya jenis-jenis yang udah ditambah dari pasar ini ya masyarakatnya tambah ramai di sini. Terima kasih Bu ya. Ya.